Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di Majibul, malam wajib kumpulnya kita orang. Pekan ini pembahasannya kita tentang egosentris ya. Tapi sebelum kita bahas tentang egosentris, coba kita baca dulu di ChatGPT apa ulang itu pengertian egosentris biar penontonnya kita paham juga kan apa sih sebenarnya yang mau kita bahas ini tentang egosentris ini. Coba men, apa egosentris? Egosentris adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat atau memahami sudut pandang orang lain, sehingga mereka selalu menjadikan sudut pandang atau perasaannya sendiri sebagai pusat dari segalanya. Intinya Orang mau cuma diakui saya ya. yang benar. Iya, egois. Beda juga Termasuk kan NPD. Iya, termasuk, Tidak. cuman beda, mungkin beda kasta barangkali dia kalau yang Iya. Nah, sedangkan egosentris ini kemarin berapa minggu yang lalu kita sempat bahas sedikit-sedikit. Semua orang ini di hidupnya pernah melewati fase itu. Bahkan mungkin kita masih di fase itu sekarang. Meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Ada yang kita sudah tinggalkan, ada yang masih kita tahan. Gitu. Kalau menurutmu, Val, kau masih di fase itu enggak? Masih apa yang ada tentang egosentris? Cuman mungkin Yang sekarang pertanyaannya kau rasakan sekarang. kenapa kita mau bahas itu dulu kan? Nah, pertanyaannya kenapa kita bahas itu? Apa kalau saya kemarin Yang punya ide dulu dong. Kemarin pertama dia membuka tuh. Nah itu. Nah, terus saya tertarik karena saya pikir Kita lagi bicara apa validasi. ya? Ya, orang sekarang Orang itu harus suka puji. divalidasi, harus puji, yang mau diakui, mau dilihat. Ah. Terus apalagi yang kita pernah di fase yang dulu di atas sekali itu orang yang kebetulan posisi pribadiku toh yang saya pernah rasa di atas sekali ingin dilihat orang, tiba-tiba dunia berubah terus sudah. Apakah saya mampu menerima keadaan itu kan? Dilihat orang dipandang sebelah mata, padahal dulu saya bagaimana, tapi ternyata saya mampu hadapi itu. Dan di saat mungkin orang lain yang pernah di posisi di atas tiba-tiba posisi di bawah, dia malu bertemu orang, malu ditahu kerja apa, malu dilihat keadaannya bagaimana, karena dilihat dulu itu wow sekali begitu ya. Iya. Nah, gitu itu lalu yang sampai saya Itu tertarik. masuk dalam egosentris juga. Iya. Itu ya. Yes, silakan bawa rokok. Kalau HP sekarang saya masih ada egosentris itu, tapi di dalam mungkin bisa dibilang di beberapa aspek saja. Saya ingat sekali itu dulu salah satu yang pengalamanku tentang nanti kita bahas soal egosentris ini yang kayak karena saya tahu saya punya mobil di rumah, cuma karena dijemput pakai Vespa saya menangis gitu. Karena saya tidak mau orang lihat, ih kenapa saya dijemput pakai Vespa yang kayak hama tidak saya menurutku dulu itu Vespa itu kasta rendah, sorry to say. Meskipun pada akhirnya sekarang Vespa itu keren anjir, apalagi ada Vespa Vesmate. Sekarang Vesmate malah bangga orang pakai Vesmate, Vespa Matic. Sedangkan papaku itu dari dulu suka motor klasik. Jadi pas saya dijemput pakai Vespa, saya menangis pulang. Saya bilang kenapa kayak amber kali motor lah, minimal motor lah. Kalau bapak malas bawa mobil, motor lah begitu ya. Jemput saya pakai motor. Kenapa juga Vespa? Iya. Sedangkan orang teman-temanku tahu ini sama di saat itu saya ingat sekali itu waktu SMP yang dimana orang belum punya HP anjir. HP ku sudah Nokia ketupat. Nokia ketupat waktu itu yang sama high end cok. Iya. Orang jangankan Nokia ketupat, punya HP saja Nokia di zaman SMP-nya kita kan Keren. sudah keren, sudah ya menengah ke atas lah. Ini apalagi kau Nokia ketupat begitu. Iya. Yang kameranya so gagah bisa Tahun 2007 ya. putar video. 2007 ya. Iya 2007 2006 itu. Saya pernah di fase itu 20 tahun. sampai akhirnya perubahan ekonomi berbalik arah yang saya pakai motor tua pun sudah bodo amat. Orang dapat saya bawa Gojek, Dika sudah bawa ojol kok. Iya leh, ini sekarang bisa saya kerja. Tapi yang kayak sudah tidak ada maluku, yang kayak ya sudah yang penting selama ini halal, selama ini saya tahu sendiri hasilnya. Bahkan itu di atas rata-rata UMR yang bisa 2 kali lipat. Cuma orang tahu pekerjaan waktu itu pekerjaan ojol itu salah satu pekerjaan yang mungkin kasta rendah lah, karena harus panas-panasan apa segala macam. Meskipun yang waktu itu saya tahu saya tidak takut orang lihat karena saya tahu penghasilannya di atas 6 juta per bulan gitu. Jadi orang satu sudah tidak singkatnya beginilah, saya tidak takut orang lihat saya kerja apa. Yang penting saya tahu penghasilannya itu berapa.
gitu, karena saya nikmati itu gitu. Nah, saya di posisi itu yang waktu itu. Kalau sekarang saya bodo amat, saya mau pekerjaan apa selama kau tahu hasilnya sudah jalani saja gitu. Atau mungkin pengaruh umur juga, jadi sudah Ya, mulai bisa ditinggalkan. Itu juga satu tentang kedewasaan sikap, tentang self control, saya tidak tahu ya. Kalau umur kayaknya tidak, tapi pengalaman hidup. Kenapa pengalaman hidup? Nah, karena kan orang dewasa itu kan bukan karena umur ya. Oh iya, Karena pengalaman hidup. kalau saya ingat quotes-nya dulu itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya gitu toh. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Sampai ada istilahnya itu, saya duluan makan garam. Iya. Padahal belum tentu pintar mengelola garam. Iya. Jadi hidangan yang enak. Belum tentu dia tahu doa makan garam. Baca doa makan garam ada lagi. Kalau kita di tablik begitu jokesnya. Jadi berhubungan dengan umur, betul sih tadi sepakat. Bukan Mungkin juga. itu jadi faktor, tapi lebih ke experience. Tentang experience. Sejauh ini mungkin pengalaman ya sudah ada di fase yang tidak peduli lagi dengan Iya. penilaian orang. Iya. Kan kita sudah di usia itu nasi. Kelahiran 94, 93 ya toh. Yang kayak saya nikmati hidupku sekarang begitu. Bodoh amat orang mau bilang apa. Apalagi saya di posisi sekarang yang alhamdulillah ya sudah setenang ini dengan hidup, meskipun ya ada yang kurang yang belum punya pasangan. Sudah yang saya nikmati kerjaku tenang, tidak ada lagi drama-drama, tidak ada lagi yang harus saya cari pengakuan dari orang lain bahwa saya ini apa, saya ini siapa. Kalau dulu kan zaman SMP SMA itu bukan masalah yang sebelum pacaran kemarin, yang dari masa SMP SMA sampai kita yang MLM. Itu kan yang fase, bahkan sepatu saja kita sensitif loh. Mau pakai sepatu tidak mengkilat seorang top leader itu toh. Iya toh, sampai jas kita jahit jutaan. Padahal penghasilan tidak seberapa. Jas kita bikin sampai 3 juta supaya untuk terlihat kan. Sampai terlihat. Yang tadinya bawa mobil Ford Fiesta, tiba-tiba saya bawa Kijang itu. Mau kau kira ya, mau taruh muka di mana? Waktu itu kan begitu. Dari bawa mobil sedan yang hanya berapa biji di Palu, tiba-tiba bawa Kijang itu, jujur waktu itu yang kayak aduh, tidak. Cuma di situ mulai saya tekan-tekan sedikit egoku. Waktu itu serius, demi Allah, ini saya baru buka sekarang ini. Jadi kayak aduh. Dalam acara apa? Kok ingat acara? Bukan, Home Prospect tidak terlalu ngefek. Yang pas pertemuan dengan tim sebelah, yang bikin acara besar, yang saya duduk di depan di sofa. Di dia mana itu acara itu? Di mana lagi acaranya itu? Saya lupa, kita sama-sama itu. Saya naik pokoknya kau yang bawa mobil waktu itu. Saya lupa pokoknya di bagian Palu Barat sana ya. Pokoknya saya ingat sekarang rambutku masih bajambul itu. Ada fotonya di IG gitu. Kayak sama pertemuan besar ini, tim sebelah kan besar sekali nih. Timnya kita sudah mulai turun waktu itu. Yang kita cuma bawa beberapa peserta di sana. Jadi orang-orang bertanya, mana sudah mobil Ford-nya, Der? Mana sudah mobil Ford-nya? Sudah ada. Dengan berat hati yang tapi simpan malu juga yang kayak sudah selesai tuh. So dijual, so apa segala macam kan. Begitu juga waktu ke Bandung kan orang-orang tanya. Saya tidak bilang ditarik itu mobil. Saya cuma bilang di Palu. Ada di Palu dipakai keluarga. Padahal ditarik. Kalau ditarik sudah itu mobil teh mampu dibayar cicilannya. Kenapa hasilnya gitu? Cicilannya 5,5. Sama 5,5 di tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. 2016 besar itu. Kalau sekarang mungkin cicilannya 14 ya, 2014. Karena kalau sekarang itu mungkin cicil mobil begitu 8 jutaan kah per bulan atau 7 jutaan. Sama umur masih 20 tahun. Cicil mobil 5 juta. Penghasilan 1 bulan ya kita bongkar-bongkar lah. 20 juta. 10 juta. Ada bunyi 2 digit. Jangankan cicilan mobil tetap bayar. Berarti di bawah itu dong. Iya kan? Belum gaya hidup yang serba wah kemana-mana, pakai pantofel, pakai jas, pakai dasi, nah, gitu. Itu momen egosentris terbesar dalam hidupku saya rasa. Gitu. Momen paling
Nah ini curcol sedikit kan, curcol Iya. sedikit. Ah kalau kau momen terbesar dalam hidupmu egosentris ini kau pernah alami tidak? Momen terbesar Waktu kau jadi ketua OSIS? Tidak. Waktu kau jadi sudah Justru- dai. Iya, justru ketika awal saya belajar agama malah kayaknya. Yang mau dipanggil ustad Bukan. apa? Kalau itu alhamdulillah ini cepat saya sadari men. Oh, kalau itu cepat kau sadari. Cepat saya yang aneh, yang kayak pendapatku paling benar, kok salah. Oh, Fasenya iya. orang belajar, Fasenya orang belajar ya. fasenya orang belajar Iya, begitu. iya. Yang Dan harus itu- kau pakai pendapatku. Iya, bukan. Yang benar tuh begini, gitu. Itu kan fasenya orang belajar begitu, ya fase egosentris itu, yang merasa Iya. benar iya. sendiri kan. Dia tidak bisa menerima pendapat orang lain. Itu kan egosentris tuh, yang pusat kebenaran itu cuma di dia. Itu saya sadari itu 2015 2016. Berarti egosentris ini kita juga agak menyinggung sedikit tentang haus validasi berarti. Termasuk ya. Iya, harus validasi kenapa? Termasuk dalam bagian egosentris. Egosentris kenapa? Karena dulu tidak terpenuhi egosentrisnya itu. Waktu Jadi waktu kecil Ayo kita pembahasan yang kemarin itu. rasa ingin dipuji, kan validasi itu divalidasi, rasa ingin dipuji, Dibenarkan. perasaannya itu divalidasi, kenapa marah ya, itu divalidasi kan. Hmm. Nah, rasa itu tidak terpenuhi, tidak dikasih makan egonya. Nah, pas besar, contoh gini, validasi emosi itu begini. Anak kecil menangis dia tidak terpenuhi, misalnya dia mau sesuatu atau apa, dia punya pilihan, terus itu saya ini saja, terus ini saja, Yang tidak terpenuhi dong. tidak terpenuhi, baru dia menangis toh, dia menangis, baru pas dia menangis, cuma begitu menangis. Iya, Nah, iya. itu tidak tervalidasi emosinya. Karena kan harusnya ditanya kenapa menangis, kenapa, itu namanya memvalidasi. Nah, itu tidak terpenuhi. Nah, nanti ketika dia besar, ini saya ngobrol-ngobrol dengan istriku juga kan, jadi ketika dia besar akhirnya dampaknya itu dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia diperlakukan, meremehkan perasaan orang, Meremehkan, ya. curang kayak begitu. Nah, saya saja bisa. Itu orang yang dulu emosi tidak tervalidasi, akhirnya dia meremehkan perasaan orang Kau lain. rasa begitu dulu waktu kecil? Kalau saya sih Jarang. enggak sih, tidak begitu saya sih. Tidak begitu saya. Terus itu tadi kan apa tentang kemudian dia tidak dipuji. Anak kecil itu kan suka cari perhatian, suka cari perhatian anak kecil itu. Nah, tidak dipenuhi tadi rasa cari perhatian, misalnya, ih kagak bajunya, Iya, dia begini dan Iya. akhirnya ketika besar cari perhatian, Suka caper. suka cari perhatian karena dulu tidak terpenuhi Oh. emosi. Jadi egonya kalau tadi ada tuh. teman-temanmu yang caper, caper, padahal tidak- so tua umurnya, iya itu begitu tuh. masa kecil berarti kurang kasih. Masa kecilnya Maklumi saja. masa kecilnya tidak terpenuhi fase egosentrisnya tadi itu, akhirnya terbawa sampai besar. Jadi dan itulah akhirnya saya nyambung kenapa dibilang dari fase kehidupan kita, fase pendidikan kehidupan kita yang berdampak paling besar itu justru ketika masa PAUD, TK, PAUD dan TK itu ternyata yang paling berdampak sampai kita besar. Ini nyambung dengan pembahasan kita yang masalah parenting. Iya, ini nyambung. Bukan sebelumnya. Makanya kenapa di situ memang parenting itu harus ditanamkan baik-baik karena berdampak sampai besar dan itu dan dampaknya kata tadi itu harus validasi, tidak meremehkan perasaan orang lain. Nah, kalau kau, Rifan, Iya, saya kira saya rasa di bagian meremehkan orang lainnya ini harus digarisbawahi. garis bawahi, bold, dalam kurung, stabilo, lengkap, tanda kutip. Karena kau pernah di titik itu ya yang meremehkan itu. Karena dari dengar cerita yang kemarin kan. Iya, makanya saya sempat konsultasikan itu kan juga sama kau sama Oh Rifan iya kan. sampai kamu ke psikolog. Iya, Iya. iya kan. Kayaknya ada masalah dengan diriku ini. Iya toh. Tapi memang kau kecil bagaimana, men? Nah itu, ada Kan hubungannya. sudah terlalu banyak dia cerita. Cocok sih, ada dan hubungannya dengan nyambung. Cocok Dia sekali. dipenuhi dia jadi supaya bahkan siapa tahu pendengar kita, penonton kita ini dengar toh. Kalau kita kan so dengar ini. Iya, dengar kamu orang punya masa kecil kamu yang misalnya tadi karena Vespa saja menangis. Iya. Ini dengan ininya, masing-masing dengan kehidupan masa kecilnya yang wah bikin cemburu, sialan. Iya bikin cemburu dengan kita yang tidak pakai sepatu jalan kaki dari rumah ke sekolah. Nah, itu di momen itu maksudnya
termasuk egomu, apa kau ingin sepatu yang kayak begitu yang tidak terpenuhi. Iya, jadi kita cuma jadi penonton. Iya. Penonton lihat orang-orang yang memang dapat kasih sayang dari orang tua, dari bapak. Semua itu yang saya tidak dapatkan. Saya tidak dapatkan itu kan. Akhirnya ya saya butuh Iya. perhatian Iya betul. dengan caraku sendiri. Toh? Iya, ini nyambung ini. Karena yang penuh kan. Saya butuh perhatian dengan caraku sendiri dengan membuat keonaran misalnya di sekolah tuh. Saya dapat Betul. perhatian dari sekolah. Betul. Nah, kayak gitu. Saya, anak ini karena begini, saya jadi sorotan. Terus misalnya Apapun itu hal negatif yang kayak bikin senang kau lah Iya, sedikit iya, cari mengisi perhatian. ego itu tadi. Iya. Terus kemudian misalnya, saya nggak dikasih uang jajan. Saya bisa dengan caraku untuk dapat uang jajan. Cari orang yang lemah terus jadikan saya sebagai sumber perlindungannya misalnya. Iya, saya salah satu. Jadi ya saya terpenuhi dengan versiku sendiri karena tadi kurangnya tadi apa namanya? Perhatian. Perhatian. Perhatian, ego-egoku yang dulu yang saya inginkan untuk diberikan, dipenuhi itu tidak ada. Cari dengan caraku Dari sendiri. penonton saya cari dengan caraku sendiri Hopman. sampai Iya. pada akhirnya saya itu Hopman. Saya tidak tahu ini mati keberapa nih. Lanjutkan. Iya, sampai pada akhirnya itu begini. masih merekam ya. Ada waktu itu pernah lah sedikit saya rasa sebentar saja diperjuangkan tuh sama Bapak Tiri waktu itu. Dia latih suruh saya untuk hadapi masalahmu. Di saat saya selalu suka balapor sama orang tuh, di situ saya mulai berani itu. Suka balapor, setiap ada masalah saya balapor karena saya sudah merasa punya papa. Kok pernah ngomong itu juga ada juga ya. Papa Tiri meskipun Iya. sampai Papa Tiriku mungkin sudah muak dengan saya yang hal-hal kecil pun saya Kau lapor. lapor. Sampai Papa Tiriku itu dengan bahasanya yang kalau saya mau bilang, coba hadapi masalah. Iya, ada sendiri. Maksudnya coba kau berdatangi orang itu terus kasih dia pelajaran. Iya. Kecilmu juga cuma akhirnya begitu saya coba takluk ini orang. Ini coba ini satunya ada. Ini coba taklukkan, lanjutkan saja. Begitu saya Dipakai. taklukkan, akhirnya ada rasa candu Iya. dengan kemenangan. Iya, ada itu rasa candu itu Pengen akhirnya. merasakan semua kemenangan, terus menerus mendapatkan kemenangan. Makanya sampai ada waktu itu saya dipanggil Ginji karena Ginji. memang saya pengen mendapatkan posisi kemenangan Iya. itu terus. Genji yang film Cross Zero. Yang nakal yang datang dia. yang Saya keluar pengen ke mendapatkan kelas kemenangan gitu ya. itu gitu. Ternyata itu pernah saya lakukan sebelum filmnya ada. Iya. Hanya karena kecanduan dengan kemenangan, rasa tidak tersaingi. Itu ego-ego yang memang kemarin saya dapatkan gitu. Dengan caraku sendiri. Dapat perhatian dengan cara sendiri, dapatkan Berarti salah satu untuk memenuhi egosentris ini salah satunya itu cari cara sendiri ya. dari cara sendiri. Kalau tidak dipenuhi dari orang lain. Cara-cara yang merugikan orang lain jadinya kan. Makanya Nah, sebenarnya kau punya egosentris memberi dampak positif ke egosentris kau. yang mana ini? Ya misalnya kemarin kan kau datang dengan pakaian yang kau bilang tadi itu. Oh iya mau dilihat apa segala macam, Sekarang mau dianggap, pebisnis sukses, masih Iya. muda. tapi apa yang bikin Mbak dengar orang seperti saya? Kalau bukan karena itu. Pakai suara api dulu. Oke. Terus Van. Apa? Rusuh. Iyo, lobet. Astaga. Terus Ya itu. Tapi kalau misalnya bahwa egosentris itu juga terlalu buruk, bagi saya juga tidak juga ya. Kadang. Ya, POV kita masih itu sebagai contoh kan, kau merasa itu adalah bagian dari kau punya fase terburuk lah. Iya. Tapi fase terburuk yang kau maksud itu ternyata memberikan dampak positif ke saya gitu. Iya masuk juga sih. Kalau itu saya ingat masuk juga ya, kayak kita lihat orang sukses pamer-pamer kekayaan mau dilihat, tapi kadang itu bawa dampak positif sama dampak kita. positifnya ke kau apa? Dapat begini. Mau ikut. Banyak sekali orang yang mau coba rival ini di format kembali. Tidak ada yang berhasil dari segala umur keluarga yang mau coba format saya untuk jadi. Tapi dengan cara cuma kasih tahu. Berbagai macam cara sudah. Kalau iya. perlu kau tahu sebenarnya sudah berbagai macam cara. Makanya saya berhadapan dengan banyak orang untuk besarkan saya. Oke, sorry, boleh saya potong sedikit. Jadi egosentrisnya dia ingin dilihat dan sebagainya ternyata membawa dampak baik sama kau karena Iya. temanku masih bareng saya. Dengan modelnya di begitu dia masih bareng saya. Tidak malahan Saraso. Bukan itu deh Kenapa poinnya. gitu? Ya, itu salah. Jadi begini kan, begini. Bahwa saya sering diabaikan sama teman-teman sebangku, pada akhirnya dia sudah jadi orang maju. Sudah jadi orang maju, itu saya sudah biasa untuk diabaikan. Iya. Tapi beda dengan dia. Iya. Itu
dia yang saya kira waktu itu saya malu kan lihat dia, ternyata dia tidak dia. Kok malu waktu itu masuk Malu di saya dengan prospek? penampilan Karena gitu kau pakai phone jeans lempar segala robe-robe macam. saya ingat. Robe-robe dengan Iya. anting. Tapi dia Dirangkul. dia kasih begini. Padahal terus mau bawa dia- prospek Iya. ini ya. Iya, terserah kan, terserah. Tapi sentuhan buat saya. betul Nah, jadi ada perbedaan saya rasa orang yang yang selama ini saya lihat diabaikan sama teman orang yang sudah berhasil, bagi saya itu sudah biasa. Yes. Sudah biasa sekali Iya. bagi saya, ternyata justru hal yang luar biasa dan mengagetkan bahwa saya dirangkul. Iya. Ya, kok bisa. Iya. Nah, jadi pertanyaan terus kan, makanya waktu itu ya egosentris yang kau maksud dari kau punya tadi itu membawa dampak positif ke saya sampai detik ini. Saya pikirannya kemarin bukan masalah rangkulannya, masalahnya yang kayak saya ingin juga seperti ini nih gitu. Padahal ternyata kok banyak juga lihat yang begitu, tapi bedanya dorang tidak barangkul gitu ya, dorang abaikan. Sudah malu lah untuk mengakui saya sebagai teman. Ah, malah begitu jatuhnya. Iya, jadi ada yang lihat, dan saya untuk menjaga image-nya dia juga, saya pura-pura tidak temannya dia. Anjir. Maksudnya kan dia ini sudah sebangku dengan orang-orang yang, tapi saya lihat dia tidak tegur saya, mengerti itu. tapi saya tahu dia malu untuk mengakui saya, tapi saya menjaga image-nya. Dan kau juga Saya tidak mau respect bilang saya juga. teman dia. Anjir. Gitu. Nah, tapi itu Tapi itu keren sih, begitu keren kau sih sebenarnya. kayak orang tua ke anaknya, saya rasa saya punya Malah sikap ke keren dia itu sih. kayak anak ke orang tua waktu itu. Karena dia Segala rangkul. hal yang dia sampaikan itu diam, saya dengarkan apapun, dan saya bawa pulang, saya bawa pulang, saya jadikan rival lahir kembali. Jadi aku tahu itu kalau saya ketemu dengan teman yang lama itu sampai begini omku bilang, Kait, saya panggil om biasa, saya panggil Kait. Ya kau, karena kau ketemu dengan teman begitu, makanya kau berubah. Saya terlalu menganggap itu hidup yang seperti apa sih? Sampah masyarakat, bayangkan. Hidup yang pernah saya lalui, saya Iya, benci kau anggap sekali. sama masyarakat. Kayak gitu. Saking berdampaknya itu egosentris yang dia punya tadi, yang kalian punya lah ya. Dan suatu kebanggaan, ternyata saya bisa satu bangku dengan kamu orang, satu meja dengan kamu orang, itu suatu kebanggaan. Itu menarik untuk dibahas tuh. Egosentris yang selama ini tidak saya dapat dari orang tua, itu saya dapatkan dari kamu orang semua. Dari perhatian, dari rangkulan. terpenuhi. Syukurnya itulah apa yang terjadi sama rival itu sebenarnya terjadi sama banyak orang. Yang orang cari perhatian, dan yang ternyata yang kasih dia perhatian itu bukan circle yang bagus, jadinya buruk. Nah, tapi orang yang butuh perhatian dan dapat circle yang bagus, Bagus, alhamdulillah jadinya itu. Jadinya bagus. jadi kebutuhannya sama-sama butuh perhatian, tapi nah siapa yang memenuhi ini nih? Iya, Siapa iya, yang iya. memenuhi Saya paham, nantinya? saya paham. Ada minum situ. Iya sih. Siapa yang memenuhi? Banyak juga yang terjadi begitu. Iya, Banyak yang itu terjadi. sekali. Itu tuh mumpung saya ingat. Jadi ini menarik tadi saya bilang tuh, rival merasa yang terjadi yang menurut Dika itu tidak bagus, ternyata itu membawa hal bagus buat dia. Jadi ada dua sudut pandang. Iya, dua POV. Ketika rival lihat itu bagus, apa yang menurut Dika tidak bagus, itu adalah hal yang di luar kuasanya rival tuh. Ini temanku yang harusnya dia begini, ternyata dia rangkul saya. Kenapa temanku yang bisa rangkul saya? Itu kan di luar kuasanya rival itu. Nah, tapi rival memilih ketika itu datang, dia memilih, akhirnya dia mau menundukkan egonya. Ini orang baik sama saya mau merubah diri. Jadi ada orang yang datang dengan di luar ekspektasinya dia ternyata baik, akhirnya dia memilih untuk jadi baik. Jadi termasuk keren dia. Nah, Dia tapi termasuk keren. itu di dia, POV-nya dia. Itu yang harus dilakukan. Tapi POV-nya Dika, saya tidak boleh kayak begitu. Dia, Iya, Peviko. POV-nya dia, saya tidak boleh kayak begitu karena ini pilihanku. Saya mau jadi orang yang dilihat orang lain. Kalau mau dibilang, atau saya tetap yang down to earth saja. Terlepas dari apakah nanti orang akan terinspirasi dengan gayaku, itu urusan belakangan. Karena itu kan di luar kuasanya kita toh. Iya, betul. Yang kita akan dihisap tuh apa pilihannya kita. Rival memilih untuk saya berusaha untuk jadi baik, Dika memilih untuk saya tidak boleh tinggi Iya, sekali. tidak baik begini. Jadi jangan sampai orang, wah
jangan-jangan keburukan kemarin ada yang menginspirasi orang lain jadi lebih baik. Jadi Coba. baru saya tambah bikin lagi. Nah, sudah Jo, buktinya ada yang jadi baik Iya, gara-gara masa kelakuan bikin lu. lagi. Nah, itu salah lagi juga itu. Salah Salah juga. lagi di saya itu. Makanya posisinya ya apa yang bisa kita pilih kan, kita milih untuk jadi baik, tapi terlepas bagaimana respon orang dengan kita itu di luar urusan kita tuh, Kenapa tidak memberi inspirasi dengan cara yang baik juga. Iya, betul. Daripada dengan cara yang buruk karena hasilnya baik, kita lakukan terus hal yang buruk ini, begitu. Itu yang kau maksud kan? Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana orang-orang yang kayak dulu, saya ini yang termasuk dipenuhi egosentris waktu kecil, yang selalu dapat pujian, dapat hadiah ketika juara, yang selalu dikasih apa yang diminta, tapi ternyata ketika besar saya masih butuh itu ternyata. Ketika remaja lah ya, kita bilang di umur 20-an itu ya. Pertanyaannya kira-kira itu kenapa ya? Apa karena saya sudah terlalu candu dengan yang dari kecil itu dilihat orang, dipuji orang, diakui orang, dianggap sama orang-orang wah. Pada akhirnya remaja itu malah saya cari terus itu. Malah ingin terus saya. Apakah itu masuk candu ya? Candu mungkin ya, bukan karena egosentrisnya tidak terpenuhi. Egosentrik saya rasa waktu kecil itu terpenuhi, tapi karena justru terpenuhi berlebihan, akhirnya menjadi candu. Itu saya rasa sih. Tapi teori itu saya belum dapat ya, teori bahwa fase egosentris jadi candu berlebihan saya belum dapat sih itu. Cuman yang saya tahu ketika dia sudah terpenuhi, gini. Oke gini. Mana jadi tadi, men? Jadi ya? Air. Direct. Jadi tadi saya bicara, saya diskusi juga sama istriku kan. Di titik mana ya, ini konteksnya adalah egosentris tentang barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki. Jadi gini, salah satu fase egosentris bentuknya kalau tidak terpenuhi itu dia merasa semua barang itu punya dia. Ada juga begitu ya? Iya, semua barang itu punya dia. Jadi tidak boleh, intinya terlalu pelit lah. Pelitnya tuh terbawa terus. Ya, bisa. Pelitnya terbawa terus. Ini menarik ini. Jadi contoh gini, ada video anak-anak lagi main. Ya waktu itu iya. Lagi main. Terus ada anak orang lain datang ambil mainannya. Jadi ada mamanya di situ, ada anak ini di situ juga. Nah, ketika ada anak orang datang, dia ambil mainannya ini anak. Dan mamanya diam saja. Akhirnya dibiarkan. Saya lupa ini anak kira-kira umurnya berapa ya. Nah, terus banyak yang memuji ini mamanya. Karena berarti pelajaran mamanya berhasil. Karena anaknya sudah diajar untuk legowo. Iya. Saya komen jarang begitu. Ada POV lain justru itu tidak tepat. Karena di fasenya dia harus diajarkan kalau ini barang dia. Mempertahankan miliknya dia. Supaya ketika dia besar, dia tahu mempertahankan diri. Tidak gampang dibully, misalkannya dia tahu mempertahankan dirinya. Nah, jadi ada fase di mana anak ini diajarkan mempertahankan miliknya. Jadi saya tanya, sampai kapan tuh diajarkan? Nah, istriku bilang sampai dia sudah bisa memberi. Nah, jadi gini, contoh misalnya di mainannya diambil, terus dia tidak mau misalkannya, divalidasi kok dia ke ini anak. Misalnya anak, Omar gimana nak, mau mainannya boleh dikasih? Kalau dibilang tidak mau, ikuti katanya dia. Sudah, berarti jangan. Jadi kita sebagai orang tua jangan dulu ya mainannya masih dipakai. Karena dia tidak mau berbagi. Tapi ketika dia bilang misalnya diambil mainan itu, ditanya, Omar tidak apa-apa mainannya diambil. Kalau dibilang tidak apa-apa, ya sudah. Tapi kalau dibilang nangis dia tidak mau, kita harus ikuti perasaannya dia. Itu validasi emosi tadi itu. Jadi ada fase memang, karena dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Misalnya dia nangis terus, jangan, sudah kasih saja orang lain. Itu tidak tepat karena tidak tervalidasi emosinya. Dia masih mau mempertahankan miliknya, sedangkan mamanya sudah tidak apa kasih orang lain, kan tidak tervalidasi toh. Mamanya yang legowo ini mah. Salah. Nah, saya lebih kena sama yang tadi. Fase memang ya anak-anak memang harus diajarkan mempertahankan miliknya supaya ketika besar tidak gampang dibully. Dia tahu mempertahankan, ya memang haknya dia dan mempertahankan haknya dia. Soal ini saya pernah ingat satu momen. Meskipun saya masih kecil waktu itu, tetap saya ingat sekali. Saya pernah menangis sejadi-jadinya waktu kecil itu. Cuma karena boneka Dragon Ball-ku. Ama ini boneka Dragon Ball yang besar ya. Oke. Miniatur. Bisa digerak-gerakkan begitu? Tidak miniatur.
Ya waktu itu barang mewah lah itu. Hmm. Barang mewah. Tidak semua anak saya rasa bisa punya itu. Hmm. Itu dikasih rusak. Beuh. Dikasih rusak saya menangis. Baru yang kayak sudah John apa-apa. Baru saya marah sekali yang tetanggaku yang kasih rusak ini. Saya rasa ini berdampak sekali pas saya besar. Betul. Karena disuruh sabar itu Iya, anak kecil nggak bisa disuruh sabar dia. disuruh sabar saya kok tahu. Dan pada akhirnya apa itu kayaknya berpengaruh sampai akhirnya pas besar itu saya terlalu gampang kayak apa ya terima kalau orang mau bully saya apa. Jadi saya ingat SD itu saya sering dibully. Oh, iya. Ini saya baru kepikiran nanti pas kau cerita yang tadi itu. Baru saya ingat lagi itu. Tapi bagaimana dengan keadaannya kan saya tidak terpenuhi. Oh. Adalah dia punya mainan. Hmm. Sekitar sandal aja nggak ada. Hmm. Baju jahit sendiri. Hmm. Jadi masalah kayak begitu kan. Tapi ternyata saya jadi pembuli nih. Oke. Nah, itu bagaimana? Kebalikannya sudah itu. Makanya kau jadi pembuli. Kok dibully tuh? Kalau saya dibully karena Padahal- saya yang punya barang. Iya. Kalau kau tidak punya barangnya, pasti Ah. justru kau yang mau banget. egomu itu mau Mau barang, iya mau ambil barangnya orang, mau apa orang punya karena kau tidak punya. Tadi Iya. kau tidak punya sendal, kau tidak punya Hmm. karena baju jahit sendiri. Jadi kau mau punya barang yang orang lain punya. Iya toh? betul. Karena kau tidak punya itu barang, makanya jadi pembuli. Betul. Begitu. Iya kan sesimpel itu sih menurutku. Makanya saya di POV yang kenapa orang-orang dulu Tapi orang-orang bicara soal sabar terbully itu ya begitu saya. Makanya betul. di kecil itu yang cuma sabar, enggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. no, Ya, kau- nanti beli lagi. Ya ini sih sebenarnya saya punya maksud tadi. Sabar Hmm. karena barangmu dikasih rusak. Hmm. Kurang sabar apa saya? Di masa kecilku. Jangan bicara barang. Itu kan sudah termasuk sabar itu. Tapi saya- sebenarnya bukan sabar, itu dipaksa sabar. Iya, malah. betul. Iya, apa bedanya? Kalau dengan saya sabar? sabar memang karena barangku itu yang kayak sudah Tapi- rusak, sudah besok dibeli lagi, Tapi- nanti beli lagi. Tapi tidak divalidasi tadi. Mm-mm. Tidak divalidasi sama Tapi kalau dia kan Kalau mau dia memang- divalidasi pun bagaimana? Iya, karena tidak punya, Tidak punya. maunya punya, Maunya punya. Hmm. Ada rasa gemes dan ada rasa gemes yang tidak terpenuhi dan. Mm. Nah, akhirnya Rasa yang lebih ingin. akhirnya maunya ambil orang lain. Jadi itu bukan sabar, itu dipaksa sabar, terpaksa sabar. Oh, Kalau Saya dia- dipaksa sabar, kau terpaksa sabar. Oh bukan. Oh gitu. Mungkin begini tepatnya. Kau dipaksa sabar, Kau terpaksa sabar. bukan? Oh apa? Kan terpaksa dipaksa sama. Iya. Oh beda ya? Beda. Mungkin begini, tepatnya begini. Saya tidak boleh punya pilihan. Ya, kau tidak Iya. punya pilihan. Kita tidak punya pilihan. Iya. Tapi Meskipun mau. saya tidak ingin sabar, Iya. tapi saya tidak bisa. Makanya terpaksa. Terpaksa. Oh, iya. Kalau saya disuruh sabar, makanya Hmm, saya tidak punya pilihan selain mengikuti Nah, saja toh. Ya, jadi akhirnya keadaan. akhirnya ya inilah pentingnya kita cari toh, misalnya mencari selainnya kita terus. Cuman memang kadang sulit kalau kita sendiri yang merefleksi diri soal ini kadang. Iya, betul. Saya Sulit akui kita. sih, saya akui Makanya sih. kenapa kita butuh psikolog. Nah, ini sebenarnya nyambung juga dengan pembahasan pekan kemarin yang kita bahas tentang self improvement. Kenapa kita bahas juga? Pertanyaannya tadi kok di awal juga kenapa ini Tadi dibahas. mau kita bahas, salah satunya itu masih masuk di self improvement, sejauh mana sih kita sudah berubah jadi pribadi yang lebih baik. Karena yang dulu itu ya saya maksudnya yang pernah rasa enak-enak tiba-tiba berubah kan tidak mudah dong. Iya, Tidak iya, mudah betul. dong kita Iya. lewati hidup yang apa adanya. Betul. Maunya yang masih wah. Pada akhirnya karena kita sudah lewati yang tadi kita bilang itu soal pengalaman, ya sudah, mau tidak mau kita terima dan sudah, itu jadi hal yang biasa untuk kita. Yang sebelumnya yang tadinya saya dijemput pakai Vespa menangis, sekarang mau naik Vespa kemana-mana pun tidak pakai helm apa segala macam, sudah, itu jadi hal yang biasa. Nah itu salah satu yang bahwa oh sudah, saya sudah berubah jadi lebih baik dibanding yang kayak yang dulu. Dan meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa poin yang masih mungkin ingin dilihat orang gitu. Salah satu yang saya rasa itu saya terlepas dari salah satu egosentris itu, meskipun kadang masih, cuma kayak tidak separah dulu. Kalau dulu itu saya kok ngopi pagi saya story, ngopi siang saya story, malam saya story lagi. Pokoknya di mana tempat saya ngopi atau tempat bagus, saya mau orang-orang seluruh dunia ini seolah-olah tahu. Oh Dika ngopi lagi, Dika,
itu terus kerjaannya saja leh, tidak tahu apa kerjanya tapi ngopi terus. Sekarang tiada. Saya mau di tempat mewah pun, mau di hotel pun, saya mau menginap apa, malah saya kayak buat apa saya story gitu. Kalau tidak penting, kalau tidak ada yang saya mau angkat di story ya sudahlah, nggak usah saya story. Yang kayak berapa kali kan kita ngopi di luar, saya ngopi sendiri di luar di tempat-tempat keren, saya bahas talent keren, tapi pas saya mau bahas story yang kayak apa yang saya mau cari dari story ini, sudah Jo, saya tidak story. Kecuali yang ada memang kayak estetik yang saya mau jadikan ini kenangan, nah mungkin baru saya story gitu. Itu salah satu yang menurutku salah satu egosentris yang sudah terpenuhi dulu tuh. Gitu, sudah tidak sekarang. Ya itu satu. Kembali ke pertanyaanku tadi. Apa tadi pertanyaanku yang terakhir ini? Sampai di mana yang kamu rasa salah satu hal-hal yang egosentrisnya kamu itu sudah terpenuhi sampai sudah lepas, begitu. Siapa yang mau mulai duluan? Kalau saya salah satunya tadi itu soal ngopi atau keluar, hatta kamu kasih motor kongkor saya mau keluar kemana-mana, bodoh amat sudah saya orang mau bilang apa gitu, karena saya sudah tidak takut pandangannya orang. Nah, kalau kamu orang bagaimana? Kan tadi kau itu masalah belajar agama tadi itu. Kalau saya kayaknya pas saya kuliah semester akhir deh. Semester akhir. Nah, karena di situ saya mulai mempertanyakan saya itu kuliah buat apa? Jadi gini, mindsetku dalam benakku itu ya dalam benakku itu bahwa gimana ya? Kalau punya gelar, sukses itu tidak harus punya gelar. Oh, malah begitu. Oke. Jadi maksudnya itu sukses itu tidak harus punya gelar. Di sisi lain, aktivitasku itu bukan lagi aktivitas yang mana prioritasnya tuh sukses itu adalah banyak uang. Iya. Kalau dulu sukses menurutku adalah banyak uang, banyak harta. Nah, masih dengan mindset yang sama, tapi suksesku itu bukan lagi banyak uang. Nah, akhirnya saya memperbaiki definisi suksesku sendiri kan. Tapi mindset tadi masih melekat sama saya. Mindset bagaimana? Mindset tadi bahwa sukses itu harus punya uang, punya harta, punya status sosial. Punya status sosial yang harus diakui dan masih melekat. Tapi aktivitasku prioritasnya sebenarnya sudah tidak ke sana, tapi ini masih melekat kan enggak? Iya. Nah, sampai sekarang? Enggak, waktu dulu. Tidak. Nah, sampai akhirnya saya bertanya terus, termasuk itu syukur alhamdulillah saya cepat sadar kalau saya dipanggil ustadz. Cepat saya berefleksi. Ini gimana? Misalnya kayak berefleksi, betulkah begini nih? Kayaknya tidak betul ini. Misalnya begitu dan berefleksi saya dipanggil ustadz tuh saya senang. Ini salah. Jadi di sisi lain mindsetku tuh salah kalau orang tuh maunya dipanggil ustadz. Iya. Tapi ada sisi yang lain yang mana definisi sukses tadi masih melekat itu bahwa status sosial. Iya. Itu masih melekat. Jadi ini bersamaan nih. Jadi saya harus di zaman kuliah itu. Iya, jadi saya harus bisa segera memisahkan ini. Ada mindset bahwa orang dipanggil ustadz itu menurutku salah. Ada mindset masih melekat tadi soal status sosial. Status sosial itu adalah nilai karena kesuksesan. Karena dipanggil ustadz itu satu kebanggaan. Tapi salah menurutku orang dipanggil ustadz. Jadi saya harus segera menyelesaikan itu. Sampai akhirnya saya bertanya, saya gali-gali terus apa yang sebenarnya saya kejar, apa yang sebenarnya saya lakukan, saya terus gitu. Dan akhirnya lepas dengan sendirinya bahwa ya sudah selesai definisi suksesku. Definisi saya tahu apa yang saya kejar, saya tahu apa yang saya lakukan, sehingga orang dengan gelar bagaimanapun saya berhadapan dengan orang yang dengan gelar apapun itu tidak bikin saya goyang. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Nah, di fase itu kayaknya saya sudah mulai selesai dengan yang gitu. Sudah tidak pusing saya dibilang teman sudah sarjana kan. Enggak, saya tahu kapasitasku dan saya tahu kapasitasnya temanku. Iya. Nah, terus kenapa kamu kuliah waktu itu? Yang padahal waktu itu yang kayak gelar itu sebenarnya tidak penting apa segala macam. Sama Dika. Saya awal kuliah tuh bukan kejar gelar. Saya kuliah bukan kejar gelar. Karena saya lihat ini kelasnya keren. Kelasnya bagus. Gurunya alumni Timur Tengah, bahasa Arab. Nah, sudah intinya itu kelasnya keren lah. Cuma ini bisa mendukung kau. Waktu itu masih fase awal saya dakwah lah kira-kira. Iya. Fase awal saya dakwah. Jadi saya ini bagus nih kelasnya keren. Tapi saya memang tidak kejar gelar waktu itu, enggak.
Jadi ndak ada gini ya. Jadi saya tidak kuliah tuh bukan mau kejar gelar, tapi ketika masuk dunia perkuliahan secara tidak sadar status sosial tadi berpengaruh sama saya. Iya. Karena lingkunganku, Iya. gitu, karena lingkungan. Karena semua. juga kebetulan kau ketua BM. Mungkin itu juga Itu barangkali. juga Ya. masuk. Itu pastilah, pasti ngefek lah. Hmm. Pasti Tapi nggak ngefek. boleh. Heeh. Pasti ngefek juga. Jadi lingkungan. Jadi awalnya kuliah itu saya bukan mau cari gelar karena ini bagus gitu. Nah, pas kuliah lingkungan tuh kayaknya mempengaruhi saya kayaknya. Makanya itu masih melekat. Makanya tadi saya bilang, aktivitasku sudah prioritasnya bukan ke sana, tapi ini masih ada mindset yang tidak bagus melekat sama saya. Kok itu tidak bagus? Itu tadi karena definisiku sukses itu status Ya, sosial. kenapa bahwa status sosial itu tidak bagus? Kan itu akan habis. Itu akan habis. Ya, waktu itu soal status sosial yang dia dipanggil ustad. Status sosial dibangun Ustaz dan Tapi waktu aku ketua OSIS nggak ada Iya belum sih. ada kepikiran soal itu ya. ada sih. Kalau dia usia begitu jati diri saja belum. Kalau saya beda. Dulu itu kan saya SMP ketua OSIS. Itu tidak direncanakan. Karena tiba-tiba terangkat jadi ketua OSIS dan akhirnya itu jadi candu untuk saya. Soal popularitas. Kita punya candu yang Gitu. beda. Ya, kita punya candu yang beda. Ah, yang akhirnya kita kejar masing-masing kan. Kita punya candu yang sama tapi di jalan yang beda. Oh ya, maksudnya candu Menguasai. tentang ego itu. Ya, Oh ya, iya. Kau pengen menguasai di sini, Iya. saya punya Kalau kau inginnya jawara itu. teritorial di sini. Iya, Kau teritorialmu Jawa. ini, saya Iya. teritorialku ini, Iya. kerajaanku di sini, kerajaanmu di sana. War kita ayo. Jadi cuma beda jalan. Nah, Iya. jadi kalau saya karena SMP Kota OSIS itu saya rasa yang namanya popularitas itu ternyata Oke, saya dapat. sewah Terus. itu. Akhirnya di SMA itu yang mungkin kalau saya sudah sedewasa sekarang, waktu itu mungkin saya akan menolak jadi ketua OSIS karena saya rasa saya belum matang dan track recordku jadi ketua OSIS waktu SMP itu tidak seberapa. Jadi mungkin waktu itu saya kalau sudah sedewasa sekarang ya di SMA itu pasti saya akan menolak lagi jadi ketua OSIS. Tapi karena saya tahu popularitas secandu itu, pada akhirnya saya ambillah hanya untuk status sosial tadi, begitu. Makanya akhirnya jadi ketua OSIS. Tapi untuk informasi ya kan bahwa ketua OSIS maupun ketua BEM atau apapun dia punya posisi tadi yang kita sebutkan ini akan ada dampak negatif karena kita candu dan lain sebagainya. Itu bagi kita di usianya kita ini yang sekarang tidak membutuhkan itu. Tapi Iya, kalau iya. ada anak-anak yang misalnya contoh ini ada anak SMA dia butuh, saya pikir dia butuh untuk Iya. menjadi ketua OSIS dan semua orang harus rebutan untuk Iya. menjadi ketua OSIS. Sebagai contoh kan kemarin sempat kita singgung tuh di kampusku tuh. Ada yang orang ikut-ikutan dengan bahasanya para pengusaha di situ. Ngapain jadi ketua BEM? Tidak ada uangnya. Oh iya. Itu kan tidak baik jadinya untuk dampak ke orang lain. Iya, Pendengar yang betul. dengan posisi di saat itu dia belum punya apa-apa. Iya, Ya, jadi sebagai informasi ini untuk diluruskan sedikit Iya, karena nanti betul, kita betul, punya betul. penonton yang apalagi anak-anak SMP SMA ngapain ketua OSIS? Padahal ketua OSIS itu jadi pendukung dia punya nanti dia akan kemana? Iya. Tadi pertanyaannya dia misalnya begini. Ngapain? Apa yang saya kejar dari gelar? Toh? Ya. Para pengusaha kebanyakan itu selalu berpikir begitu. Tapi bahwa ada orang yang sukses lewat gelar, ada banyak. Ada. Gitu ya. Banyak sekali. Bahkan sekarang Ya ini berarti kayak kita luruskan ini. Jangan iya, jangan nanti iya. Dengar bicaranya kita ini Nah, makan mentah-mentah ya sudah. Ditelan Gitu. mentah-mentah. Tidak perlu jadi ketua OSIS, sudah Ya, jadi. tidak perlu jadi ketua OSIS, tidak perlu gelar dan sebagainya. Betul. Gelar banyak orang yang akhirnya sukses lewat gelarnya. Banyak. Elon Musk dengan pendidikannya dan lain sebagainya. Bahwa ada juga orang yang sukses tanpa gelar ada. Itu saya pikir segmennya untuk orang yang sudah putus asa nih karena tidak punya pendidikan. Dan kenapa sampai saya Ada cari datang jalan ini? sendiri tapi Saya datang kemarin sama kamu terima kau punya cerita bahwa saya punya harapan di situ tuh. Iya. Dengan tanpa pendidikan saya bisa tuh kayaknya kayak begitu. Jadi nanti kalau seandainya kita bicara tentang ketua OSIS, ketua BEM dan lain sebagainya itu yang ya lebih diluruskan kembali saya pikir. Nanti ada anak-anak yang jadi ikut-ikutan ya kan. Bahaya nanti itu jadi sarkas tuh. Artinya bukan tidak perlu pada akhirnya Tergantung dengan dia sebagai apa. iya. Dia apa kesibukannya saat ini. Ya nanti kau sudah tidak punya aktivitasnya, apa-apa, usianya. tidak punya status sosial apa-apa, Mau ikut-ikutan. kau pasrah begitu, mau ikut-ikutan pasrah. Mau ikut-ikutan gaya gaya pengusaha tanpa sementara tidak ada kau butuh nilai, itu, iya toh, begitu. Karena Pokoknya cari nilaimu. Iya Cari nilaimu. di
di apa di CV itu sebagai ketua OSIS, sebagai ketua PPM itu kan bisa nilai jadi, tambahan. nilai tambahan. Bukan nilai tambahan sih, nilai plus nilai Iya. bukan sekedar tambahan saya pikir itu ya. Karena berorganisasi itu Besar, jadi nilai besar, besar yang poin. sangat Iya, besar besar. itu. Karena dia pernah mendirikan organisasi, mengelola organisasi. Iya, besar. Nah, sekarang saya rival stat sudah selesai. Nah, kau di mana posisimu yang kayak salah satu egosentrisme itu? Kan Sudah selesai. dulu kau itu suka sekali yang kayak mau pegang satu wilayah, ya kan? Kalau di SMP saya ingat yang kayak suka kuasai kelas A, ke kelas B lagi kau. Iya, iya. Selesai kelas B, sampai di mana kau selesai di tahap itu? Sampai di mana? Oke. Iya. Gini. Dan Jadi kenapa berubah itu? SMP itu kan bukan hanya sampai di situ. Sampai ada bekas ini satu Iya. daerah itu. Dan sampai SMA kau. 8 orang satu kali yang saya tidak mau buang-buang waktu. Ayo semuanya 8 ke sini ayo. Iya. Ya lebih hemat waktu tapi hemat juga usia aku jadi. Waktu itu memang rasa candu ingin menguasai. Iya. Itu selalu tak bawa-bawa. Masih ya sampai Apa besar. karena faktor gini dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini ketemu dengan orang, kalau seandainya sekarang ini kalau ketemu dengan orang yang kelihatan menggebu-gebu, saya melihat itu seperti saya punya diri yang memalukan. Kan itu tanda sudah selesai itu. Iya, Karena ambil. sudah selesai ya, Sudah betul, selesai. betul, betul, Gitu. betul. Itu tanda sudah Tuh, selesai. sorry, saya potong. Saya Ah. begitu juga kalau kayak saya lihat orang sedikit-sedikit bahas story ini, sedikit-sedikit kayak, mau sekali bilang kayak, sudah jauh. Iya, iya. Semua. Jadi kan begitu. Jadi ada orang yang saya tidak pernah berhenti ketemu dengan orang yang seperti itu. Iya, kan. iya. Sampai di usia saat ini, kalau saya ketemu dengan orang begitu, Mau dibilang nakal. mau dibilang, kau tahu dulu apa hal yang kalau kamu orang mungkin dengan gelar atau sebagian orang mungkin dengan gelar, ada titel atau gelar apapun sebagai bentuk pencapaiannya dia. Iya, iya. Kau tahu gelar apa yang kita butuhkan waktu kita masih di dunia? Mau dibilang paling nakal. Kau tahu? Dibilang apa? Kau tahu kenapa orang makin lama makin nakal? Iya, iya. Keluar dari kadang makin nakal. Iya. Karena ada gelar yang orang bawa. Iya, iya. Gelar napi dan lain sebagainya. Iya, Itu iya, adalah iya. tujuan kita dulu hanya Iya, sekedar iya. supaya ketahuan bahwa kita ini Iya, pernah. layak untuk memimpin ini, layak untuk Senakal masa itu, ini. senakal itu, senakal itu. Layak disegani, layak Layak. ditakuti. Nah, ternyata ketemu dengan orang seperti itu, jadi begini bawahnya. Kok buang waktu ya? Iya, Saya mau layani orang iya. ini ya. Ambil itu, ambil kemenangan. Kau menang, silakan ambil. Saya lemah, orang tak berdaya. Kau adalah orang hebat, kuat, tak terkalahkan. Kau adalah siapa namanya? Kau adalah Superman. Iya, Sama. gitu. Saya smooth. Intinya kau itu, ambil itu. Nah, itu sih. Itu di momen apa dulu? Di momen kenapa? Kenapa? Penyebabnya kenapa? Iya, kenapa? Itu Kenapa kenapa? persoalan tujuan? Apa yang kita ingin capai sebenarnya dalam hidup ini? Iya, itu dia, betul. Sebenarnya apa sih yang saya kejar dari itu? Betul, Iya, Kalau itu saya dia. dapat itu apa tujuannya? Terus kalau saya sudah dapat mau Mau- diapakan? Mau diapa ya? Iya. Iya, Apa? iya, iya. Pada akhirnya ketemu dengan orang sukses, saya jadi tai di depannya matanya orang. Saya hanya akan jadi pesuruhnya orang. Ya kan terjadi kan kita sempat Iya, bahas iya, itu iya, di nenek moyangku. Ada orang yang memang kelihatan hebat secara visi dan lain sebagainya, tapi begitu ketemu dengan orang berhasil dia cuma jadi pesuruh. Itu yang pada akhirnya merubah mindset. Iya, jadi ternyata kekuasaan itu bukan di situ, di sini gitu. Sampai akhirnya kita bongkar fakta sedikit. Pada akhirnya kau sekarang yang orientasimu berubah soal pendidikan, soal Iya. kesejahteraan ekonomi, malah itu sekarang Itu ya. sekali. Makanya berubah. Jadi pesan buat kalian yang masih mau cari nakal, sudah Jo, bukan itu nanti kasihan mau dipakai gitu ya. Gimana kalau bisa dibilang begitu ya? Pernah Dodi bicara kan waktu itu Dodi Oh, waktu iya. kita di dalam. Oh, iya. Ini saya agak samar-samarkan bahasanya kita ya. Dodi lah, tahu toh yang saya maksud. Kan dia sempat bilang ini anak nakal nih. Waktu di sana. Dah. Kalau Dia bilang di sini enggak? Iya, iya, Kau denger waktu iya, itu? iya, Kenapa? Dia tebak-tebak karena memang enggak keluar selama di sana. iya, iya. Bahkan tempatnya di mana dia sebutkan kemarin. Iya, Saya iya. selalu adanya di mana, ngapain aja dia sebutkan. iya. Karena memang bukan itu yang saya inginkan. Validasi yang seperti itu saya tidak inginkan. Karena kamu masa bukan yang karena Iya, seperti iya, apa yang iya, kamu iya, kayak iya. gitu kan? Iya, iya. Maksudnya bahkan ada memang suatu kejadian yang bikin saya memuncak pada akhirnya bukan untuk mengejar itu. Validasi karena memang kamu tidak bisa, kau harus dikasih pelajaran. Sampai saya tempat di bagian terkecil Iya, iya, tempatkan iya. situ. Nah,
Itu kan sudah ditebak-tebak sama berapa orang. Dulu di salah satu yang Nakal tebak. sebenarnya. Nah, gitu. Tapi memang bukan, ambil saja itu. Ambil saja itu. Ada anak-anak kecil yang anak-anak kecil, Bro. Anak baru mana SMA barangkali. Baru mana SMA. Orang kalau begitu kan Makasih merasa semuanya bisa dilawan. Orang Bakal seperti sujud itu. taji. Bakal sujud taji. Merasa semua orang bisa dilawan kayaknya. Nah, saya pernah ketemu anak begitu. Saya kerjakan yang disuruh tau. Oh anjir. Piringnya saya cucikan. Oh ma. Begini dan rasanya dulu ya. Iya. Gitu. Padahal kayak dalam hati itu yang kasih astaga kasihan kau ini lah ya. Kayak gitu jadi begini. Oh kok di momen itu ya. Pada akhirnya yang habis ketemu kita juga. Iya, sebenarnya memang penyebabnya itu bagaimana kok cuci otak cuci otak satu. Sebenarnya kembali lagi ke mindset jadinya. Kayak soal validasi, soal egosentris yang tadinya belum terpenuhi. Selama itu maksudnya egosentrisnya kita itu bisa kita cari untuk hal yang positif, Iya. sudah lanjutkan, Kalau ya kita- kan? yang jadi soal kan itu kalau kita tahu. Sadar kalau kita sadar. Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu. Iya. Sekarang begini, pertanyaannya apakah kita sadar bahwa egosentrisnya kita itu hendak membawa hal yang positif dengan negatif? Nah. Bagaimana cara kita menyadari kapan? Betul. Apa penyebabnya? Betul, itu tadi saya bilang. Kenapa kita butuh psikolog menurutku? Karena Iya, karena kembali kita ke sulit psikolog. untuk cari lukanya kita. Iya. Coba kita tadi tuh gali, apalagi karena jangan sampai gini. Ada yang bilang bahwa luka masa lalu kita itu kalau tidak selesai itu justru akan melukai orang di masa depan kita nanti. Apakah istri kita atau anak kita? Kalau belum selesai, itulah kenapa kita harus cari tahu apa luka masa lalu yang belum selesai. Egosentris yang tidak terpenuhi kan luka masa lalu belum selesai berarti jangan sampai orang di masa depan akan kena kita nanti. Juga deh. Makanya kita harus cari tahu sebenarnya. Itulah kenapa kita Harus ke psikologi lagi nih. Ya, Iya, saya harus- sampai sekarang kalau- pernah malah saya bilang sama Iya. psikolog. Iya, Kalau kita tidak bisa sadari, mending Iya. lagi ke psikolog. harus. Lari ke orang yang ahlinya. Iya, Karena saya orang- tahu bahwa saya tidak punya kemampuan. Betul, tentang, betul. Sulit kita. ilmu itu. Saya Sesederhana- butuh bantuan. Sesederhana kita sulit kan kita melihat telinga kita kan. Kita butuh cermin kan. Nah, Iya, cermin iya, siapa iya. psikolog? Iya. Nggak bisa cuman orang dekat kita sulit tuh. Bagaimana dengan yang anak-anak yang masih usia remaja? Hmm? Apakah maksudnya misal ini ada pendengarnya kita yang kayak apa yang orang bahas ini? Betul juga leh. Kayaknya ini saya mau cari tahu sejak dini nih. Iya toh, masalah-masalah penyakit masa laluku, masalah egosentrisku yang belum terpenuhi ini apa? Sedangkan di usianya dorang itu yang masih mencari jati diri anjir. Betul. Bagaimana itu? Apakah dorang let it flow, biarkan Let it flow. dunia berjalan? Let it flow. Menurutmu bagaimana? Atau memang selama dorang tahu ada yang salah dalam dirinya, kayaknya harus saya cari deh. Kalau kau menurutmu let it flow, biarkan dia berjalan. That's fucking impossible. Mustahil sekali bro, saya pikir. Kalau orang seandainya ada kepikirannya seperti itu. Mungkin ada, Mungkin ada, tapi ya. memang betul ada vitamin-vitamin yang diisi sama orang tuanya. Iya. Karena Kedewasaan kreator diri yang yang seperti itu dipaksa. kan dilihat. Kan kadang ada juga itu orang dipaksa sama keadaan. Iya kan? Atau dia dewasa karena ujangan-ujangan orang tua. Kan ada juga Iya, orang ada gitu. juga. Kalau kau menurutmu gimana? Itulah pentingnya parenting. Di situ nyambung lah. Iya. Nah, anggaplah Sorry, tapi siapa? anggaplah orang tuanya tidak tahu parenting. Atau tidak ada orang tua? Aja orang tuanya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Iya, iya, Nah, iya. setelah dianggaplah dilihat kontennya kita sekarang. Orang tuanya tidak ada. Mentornya tidak ada. Maka yang harus dilakukan tadi dia datang ke dokter. Dokter siapa? Psikolog. Untuk nggak bisa dia cari tahu sendiri. Gak ada uangnya nih. Apa? Gak ada uangnya juga Ya ke dia psikolog. minimal dia harus datang ke guru spiritualnya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengajarkan dia tentang makna hidup. Tujuan dia hidupnya apa? Itu sudah. Wah, itu terlalu keren kalau dia lakukan betul. Kalau kita di Makanya- usia remaja lakukan. Iya, makanya di situ. terlalu keren. Makanya Terlalu cepat jadi orang. iya, di situ loh kenapa tidak orang tuh tidak ada misalnya, tidak ada gurunya. Terus dia lihat kan dilihat kontennya kita misalnya, oh iya betul, jangan saya juga ada. Terus apa yang dilakukan? Ya, saranku datang psikolog, kalau tidak ada uang cari guru Atau orang spiritual, terdekat yang orang menurutmu terdekat. itu yang orang dewasa. Kalau saya sih cari orang yang ya memang dia paham tujuan hidupnya untuk apa, harus cari tahu itu sih. Tentang makna Iya. hidup, makna hidup. Dari situ dia akan menggali terus. Dan itulah kenapa kita butuh guru sebenarnya. Itu kenapa kita butuh guru
Nah, dari situ di situ kita akhirnya tidak trial and error, tidak trial and error kita. Hidup kita akan kesulitan, ya akan kesulitan kalau tidak ada arahnya, pasti kan tidak ada arahnya. Atau tidak ada yang mengarahkan. Iya, makanya butuh mentor kan, Iya. butuh guru. Karena kalau kita tidak tahu dirinya kita sendiri ini bahaya ini. Kita tidak tahu jalan kemana, apa yang mau kita cari, ya kan? Iya. Jalan apa yang harus kita tempuh. Tapi kalau ada orang lain, nah itulah juga salah satunya yang menarik. Kalau orang bilang guru adalah pengalaman terbaik, sebenarnya pengalaman orang lain ini lebih baik lagi daripada pengalaman sendiri, ya kan? Dari guru kan, Dari guru. tidak harus jadi pengalamannya kita dulu. Iya, tidak perlu trial and Tapi memang error. kalau saya tipikal orang yang seperti itu justru. Apa itu? Yang mau cari sendiri. Iya, maksudnya banyak sekali kan nasihat-nasihat apa segala macam. Dicari. Ini menarik ini. Kan Luka itu sering dinasihati soal apa segala macam. Hmm. Tapi kenapa itu tidak berdampak? Itu karena apa? Tidak kena. Karena tidak merangkul, tidak kena, tidak terpenuhi egosentrisme tentang itu. apa? Bagaimana ya? Caranya orang kan beda-beda nih. Yes. Iya, iya. Caranya orang beda-beda. Intinya tidak masuk sama kau. Iya, jadi banyak cara yang dikasihkan sama saya itu lebih kena dengan caramu ya. Mau dilihat dari segi apa kau? Padahal dari umur 3 mungkin. Iya, iya. Tidak pantas mungkin begitu ya. Iya. Banyak yang lebih tua. Iya. Tapi memang di saat itu ada dua hal. Pertama dari sebenarnya saya punya kecenderungan yang tidak saya lanjutkan. Tapi kecenderungan itu ada terus. Jadi misalnya sebagai contoh, saya di kebun kelapa sawit, kerja fisik, capek lihat Facebook teman-teman pada sukses misalnya, upload dia dengan teman-temannya lagi ngopi, lagi di kampus dan lain sebagainya. Ada kerasa menyesali kenapa saya tidak seperti dorang gitu. Iya. Nah, terus itu dipancing dengan banyak sekali yang saya lihat bukunya Yusuf Kala misalnya, bahwa dia pernah menjadi seorang petani pengembala apa segala. Nah, dia seperti itu jadi pikiran lagi. Tapi bahwa saya ingin jadi ke sana tidak kepikiran. Saya ingin seperti orang tidak kepikiran. Iya. Hanya sekedar mengetahui bahwa ini keren. Nah, terus datang dengan caranya kau kan. Ya, cara ini lebih kena untuk bikin berubah ini caranya. Kena ya. Maksudnya cara realistis untuk kau, relate. iya, relate dengan yang kecenderunganku sudah ada. Tapi kecenderunganku ini tidak cocok dengan caranya orang lain. nenek misalnya, tante, om. Iya, orang mau kasih tahu. Padahal orang ingin kan saya jadi anak yang baik juga tuh. Iya, sama-sama niat ini. Mau baik Iya, juga, saya kan? pengen baik juga, tapi caranya tidak kena tuh. Iya, Kebetulan ketemu dengan kau nih, caranya kena gitu. Caranya kena. Nah, makanya kenapa? Tadi pertanyaannya. Tadi gimana saya terlalu asik mendengar sampai di ini kan, selesai tadi kan sudah selesai di egosentris itu. Terus kau Sampai saya bilang terakhir begini. tadi ini kenapa lagi pertanyaannya ke situ lagi anjir? Apa tadi ya? Saya sure saya. Nanti terulang. Ya Pak, intinya kan begitu. Oh, no. Kenapa kena? Kenapa kena? Iya, kenapa kena? Kan banyak orang lain. Relate. Kasih tahu. Relate. Iya. Ya karena itu tadi kan caranya tepat. Cara yang tepat. Caranya tepat. Banyak Sesuai. sekali yang mencoba caranya tepat. Ada yang lebih galak, ada orang yang disegani di kampung loh. Tidak kena. Iya. Tidak kena. Cara yang kau kasihkan itu penyajiannya lebih kena. Padahal secara umur mungkin saya lebih tua lagi malah. Gitu. Tapi Pak, soal itu cara. fase memang kau sedang mencari sedikit cerita ya. sampai akhirnya ketemu di Cap, memang kau masih dalam fase mencari Oh, orang. coba tebak. Jadi begini. Teman katanya. Saya lagi patah sehancur-hancurnya. Ya kan? Saya waktu itu hancur, hubunganku hancur. Saya lari cari pelampiasan. Saya tidak mau lagi di Kota Palu. Setiap sudut Kota Palu ini kenanganku. Iya. Lari saya di sana Morowali. kerja, Morowali, kelapa sawit. Selama kerja di sana itu saya tadi lihat Facebook, scroll. Oke. Nah, ya kan jadi ada rasa, waduh, kalau di kota kayaknya lebih baik nih daripada di sini. Kok saya jadi larinya ke kampung, malah kerjanya seperti ini, saya capek dan lain sebagainya. Nah, terus step by step ini ya saya ketemu buku tipis, bukannya tentang Yusuf Kala yang pernah jadi petani atau jadi pengembala, saya lupa, domba atau apa saya lupa. Saya jadi, pernah lo ada orang kaya, tidak seperti yang nenekku cerita, Oke. tidak seperti yang orang selama ini saya dengar bahwa kaya makin kaya, miskin makin miskin, bahwa ada orang miskin jadi kaya.
Oke. gitu tuh. Tapi tidak berpikir yang seperti wah saya pengen jadi dia, tidak sampai di situ. Belum Karena itu. sudah ada blok waktu itu. Iya. Itu Sudah ada buku, blok dari kita punya budaya dari keluarga. Jangan hidup Mending jadi orang mending kasihan. biasa-biasa. Harus Jadi dikasih kau dapat buku itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Saya tidak tahu kenapa ada tiba-tiba dan saya suka. jalan-jalan. Jalan. Nah, Itu jalan akhirnya, yang Jalannya. saya kan pernah di Zaya Cafe itu kerja sebagai pelayan, apa namanya di sana melayani itu. Waitress. Waiters. Hmm. Malam saya mimpi saya tiba-tiba datang ke sana pakai lift dengan jasku belum ketemu dengan kamu ya. Dengan jasku dengan koper. Saya sadari bahwa dalam mimpi itu saya the owner of this cafe gitu ya. Iya. Dan yang datang konglo-konglo. Oh iya. Saya sadari itu konglo karena suasananya beda gitu. Saya tak bangun dan itu nikmatnya ada sendiri. Oh iya. Gitu. Cuma sampai di situ, tidak sampai Iya. berpikir saya pengen. Iya. Sampai di situ lagi tuh. Oh masih kena mental block kok di situ ya? Masih masih jauh, mental masih block. jauh. Sebelum Iya. ketemu kamu orang pokoknya. Iya. Saya tidak punya harapan, cuma sampai di situ saja saya. Final ending, adikku punya laporan. Temanku punya laporan bahwa adikku akan berhenti sekolah karena tidak punya uang. Mamaku tidak bisa. Saya akhirnya mau coba datang ke Palu untuk melanjutkan sekolahnya adikku si Febri. Nah, dalam perjalanan saya sambung menyambung dari desa ke desa itu cuma pakai mobil tumpangan. Ada lewat trek, panjat di belakang, ada yang numpang di depan, dikasih makan sama orang, nyuci piring, pokoknya banyak sekali pengalaman. Ketemu dengan teman yang pernah selama ini saya ayomi, gitu. Dikasih makan di wejang di rumahnya, terus dia ngajak kerjasama waktu itu dia mau tanam rica. Kok asik gitu bicara tuh ini ada perasaan asiknya gitu. Iya enggak? Saya tidak tahu apa sebenarnya saya inginkan untuk datang ke Palu, tapi saya ingin ke sana. Ada sudah interestnya. Iya. Saya merasa di sana, di pusat, di sana mengalirnya gitu. Ini setelah kau dapat buku yang Yusuf Kala tadi itu ya. Sama mimpi. Bukan, saya rasa sama bukan. itu tidak Ada berpengaruh karena dia kecenderungan sih. Ini Iya. kecenderungan tuh. cuma pada akhirnya ini yang menggiring. Akhirnya kayak ada perasaan interestnya ketika bahas soal bisnis apa segala Iya. macam kan. Final saya akhirnya datang ke mana? Sudah tuh dikasih saya diajak kerja sama bisnis. Nah, saya tidak pernah kepikiran waktu itu pengen jadi seorang pembisnis, tidak kepikiran sama sekali. Oke. Nah terus saya datang di Palu. Hanya karena asik saja. Iya asik saja. Saya rasa pengen deh maju, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Oke, Saya datang gitu itu aja. Meskipun waktu di kampung itu saya lewati banyak sekali om-omku ini kan orang-orang yang di setiap kampung dia ini kawin yang orang desa ini nih. Ada misalnya ada 7 omku, 7-7-nya itu menguasai desa itu gitu. Jadi 7-7-nya itu jawara 7-7-nya saya hadapi untuk datang ke Palu. Jadi saya tak over ke sana kemari gitu. Seorang anak kecil rival. Nah, Keren. datang ke Palu, sampai di Palu mungkin alasan penguatku juga si Febri. Ternyata jalannya ketemu dengan kau tuh. Tadi kan banyak Itu rangkaian. pun jalannya unik karena tidak ada niatnya nih mau dengar bisnis. Ini soal perempuan. Nah ini tadi soal perempuan. Iya kan? Iya. Saya soal Oke, memang perempuan. sudah jalannya tidak tahu Dibawa ini ke sana. menggiring kita kemana ya. Ya ada faktor lain juga tuh. Iya, Ada faktor kan? lain yang di luar kendalinya kita tadi kan. Iya, betul. Nah, jadi Karena memang sejalannya. sudah sampai sana ketemu saya tidak tahu bisnis, saya tidak tahu apa yang kamu orang bilang dengan segala bahasa kamu orang punya formal tadi ini, bahasa-bahasa yang terlalu berat bagi saya dengan seorang penguasa jalanan ya kan. Berat sekali tuh. Jadi kalau kamu tahu dulu kau bicara itu tidak ada yang masuk di otak terkecuali bahasa yang sederhana saja. Nganga doang apa cuma jadi impian buta, habis itu sudah pulang jadi Tidak tahu mau apa. Sudah mengalir belajar. Oke. Sudah begitu ceritanya. Begitu. Jadi pada intinya saya simpulkan memang momennya kena. Terus itu tadi yang saya mau bilang momennya sebenarnya. kena. Ada ya faktor kan? Momen, jalannya perjalanan itu maksudnya Iya. ada saja hal yang pada Ada. akhirnya menjurus memang ke situ yang Iya. bahwa tidak, saya ini harus berubah, kasih baik ekonomi, kasih baik nilai diri. Bukan begini caranya, yang kemarin itu salah gitu. Ibarat kalau kemarin itu saya mental blocknya kan memang kita itu sebenarnya tujuannya nenek kan bagus. Kita tidak boleh sombong. Kita harus dikasihani orang. Jangan terlalu mau gitu kan. Tapi jadi kebablasan yang bikin kita itu sadar atau tidak kena mental block. Betul. Jadi mental miss Apa kayak gitu. adanya saja betul. mental Jadi miss. ketemu dengan orang itu kita pengen Iya. jadi
ini pun saya bantah jadinya. Ya, Saya tiba-tiba bantah, oh berubah. tidak bisa seperti Seiring itu. perjalanannya waktu, Iya. terus tadinya itu Ini juga yang salah, mungkin gitu. orang lain. Salah satunya juga yang saya simpulkan di situ itu yang kayak orang lain yang bakal kasih tahu itu, dia bakal kasih tahu bukan merangkul. Yang pada akhirnya pas di momen yang kita ketemu itu beda, caranya beda. Iya, jadi dan memang- kita yang kena. Jadi memang kalau pertanyaanmu tadi apa penyebabnya, Iya, tadi itu kenapa bisa ya, masuk karena ke memang mana? ada beberapa Iya. renungan ini tapi tidak kena dengan saya punya om tante yang belum juga berusaha untuk menjadi baik. Iya, iya. Saya jadikan saya baik. Niatnya baik. Ya toh saya juga sudah punya renungan. Iya, iya. Harusnya kalau sudah punya renungan sebenarnya sudah berubah dong. Iya, iya. Cuma tidak ketemu dengan orang yang caranya tepat. Iya, tidak relate. Momennya ada, caranya tepat, pung, kena gitu. Jadi ada faktor lain yang di luar kendaliku juga. Oke, kita lihat dulu waktunya nih. Seberapa menit? Ini kan 1 jam saja toh. Istriku kaget. Istriku kaget sekali. Terakhir didengar saya itu di dalam. Sebelum saya pacaran dengan istriku. Istriku tahu betul siapa dulu. Who I am gitu. Teman-teman juga itu saya jadi gibah itu kalau di tongkrongan. Iya. Level sekarang di sini. Maksudnya di tempatnya itu tempat yang tidak baik gitu. Iya. Padahal orang lagi tidak baik juga ini. Tapi ternyata saya masih jadi bahan gibahan tuh. Iya. Bayangkan. Ada anak nakal dilarang berteman dengan saya. Iya. Gitu. Weh, padahal so nakal. Nakal ya? Penguasa jalanan. Mamanya larang saya berteman dengan dia. Coba kau bayangkan itu. Saking dianggap lebih nakalnya kau itu. Rumahnya dibongkar gara-gara saya. Dikupas dia punya atap-atap Masa? gitu. Begitu pengakuannya dia. Nah, Ya, ketemu dengan segala kegiatan after ketemu dengan saya terlalu mudah-mudahan tidak terlalu mengedifikasi maksudnya dari saya punya bicara, lebih bicara tentang experience ya. Setelah ketemu itu saya pengen berorganisasi lah, pengen Iya, punya iya, skill iya. inilah, pengen Iya, saya iya. datang sama kau itu selalu update saya punya informasi tentang saya. Di ini saya loh. sampai Sekarang membaca buku. baca buku. Terakhir itu saya datang bawa laptop, Dik, ini yang saya lakukan sekarang. Saya organisasi, ketua organisasi. Organisasi ini membawa kita menuju ke kompetisi nasional. Aneh, apa produser aja. Produser. Oke. Nah, waktu itu kan begitu itu. Iya. Juara 2 tuh. Nah, jadi saya update tuh ke dia. Jadi setiap hal yang ingin saya lakukan itu adalah memproduktifkan waktu. Iya. Oke. Ya kan? Ketemu dengan istriku. Istriku bukan cuma istriku, semua teman istriku. Semua kaget. Kok berubah kaget? Iya, kaget. Hah? Ada teman punya kita namanya Daniel, dia tuh tidak sangka Iya. dia jadi penontonku. Ih, Saya tidak tahu bahwa dia jadi penontonku di sana, saya di depan ini. Iya. Jadi kamu dengan sibuk dengan kamu punya klien-klien itu yang di apa namanya itu tadi bisnis prospek. Saya juga sama dengan orang posisi lagi di depan tuh. Iya. Tuk anak-anakku di sana tuh. Anak-anakku ini yang berusia juga. Iya, soal bahas film ya. Banyak macam termasuk organisasi film kayak gitu. Dan di sana ada penonton yang kecil sekali di dalam struktur itu. Iya. Ternyata kita satu bangku dulu. Ternyata teman. Ternyata ini istriku datang. Masih rival ini, mungkin dia ada waktu soalnya. Istriku dengan geleng-geleng sekali. Masih rival. Serius. Perorganisasi aja. Baru penampilan kan beda ini pakai baju kerak awal. Oh iya betul. Saya tahu Sama tidak, bagaimana cara beradaptasi ketemu dengan dia? Dulu kan kau selengean, Iya. gitu kan, dulu selengean. Masih gondrong aja saya ketemu dengan kau waktu di Rangkul itu. Iya. Masih gondrong. Masih gondrong. Suruh datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Ada baju. Tahun Kakakku berapa? pernah kerja tahun 2014 dong. Kita pertama ketemu 13. 2013 2014. Ya toh, baju celana robekku saya lepas. Saya cari celana-celana bagus. Itu pun bagus yang si Rome. Iya kan? Nah, tapi saya kan masih bingung kan. Itu termasuk bagus sudah, rapi sudah menurut Iya. waktu itu. Ada bajunya kakakku yang pernah dia kerja di Telkomsel. Iya. Pernah saya lihat saya pakai baju berapa hari Telkomsel. Coba bayangin, hanya karena dia berkerak, oh ini rapi. Brandnya Telkomsel. Merek Telkomsel. Yang penting datang rapi. Yang penting berkerak itu Datang rapi ya. BKD Sultan. Foto yang penting berkerak. Jadi mamaku juga sekali lihat, wah ini penting berkerak. Pujian mamaku jadi candu lagi tuh, saya bikin lagi sampai celana kain. Saya tidak punya kebutuhan untuk pakaian itu, hanya untuk beradaptasi saja. Ngeri. Kalau dibilang pokoknya dari 3 kita ini paling the best self improvementnya itu kau memang. Dari kemarin kita bahas self improvement itu
luar biasa. Kalau rival ada perubahan ya sudah, dari dulu dia ini paling bagus sudah jadi manusia ini. Kalau kita mau ke bawah ini paling bagus. Iya, iya. Kalau saya yang sudah bagus jatuh, jangan kan begitu kan. Kita ini punya tiga POV unik lah ya, Iya. menurutku. Karena kayak yang tiba-tiba 180 derajat itu ada di rival. Kalau yang konsisten naik terus ini beliau. Iya. Kalau saya ini yang naik sekali tiba-tiba jatuh sekali. Grafiknya. Ya ini lagi naik bagus-bagus lagi nih. Cuma satu kali naik boom gitulah. Ibaratnya gitu toh. Iya nggak sih? Kelinci. Iya. Saya punya kesamaan dengan rival tuh di posisi yang Apa? kan ada kondisi di mana kau tidak bayangkan ada kondisi itu. Misalnya kau tidak kepikiran saya jadi pebisnis dulu. Iya. Saya juga dulu begitu. Nah, iya kah? Iya, saya nggak ada kepikiran mau jadi dai, pendakwah, tidak ada begitu. Oh, saya malah karena saya lihat dari Pacemo saya malah kepikiran memang. Iya. Itu tidak ada kepikiran begitu. Kepikiranku cuma jadi motivator. Oh iya, tapi Saja. masih nyambung juga. Iya, tapi dalam konteks Yang lain. motivasi kan misalnya motivasi Cuma malah lebih bagus lagi dong dai. kan terus Tapi lebih ke bisnis lah. bisnis, Iya. motivasi orang untuk bergerak dan tidak ada kepikiran jadi dai. Itu kayaknya kita ada kesamaan di situ. Sampai saya pikir apa yang bikin saya ada titiknya. Saya tidak punya jawabannya urusan itu selain itu karena doanya nenek-nenek kita. Menurutku. Iya. Mungkin orang tua kita tidak doakan itu, Mungkin neneknya kita. tapi saya yakin karena tidak ada jawaban lain untuk itu selain itu karena doanya nenek kita. Iya. Mungkin dia mau punya cucu yang begini-begini, itu tidak terjawab di anaknya, ternyata terjawab di cucunya atau mungkin terjawab di cicitnya. Iya. Ini kurang lebih meskipun kita tidak kepikiran bisa jadi. Ada probabilitas di situ. Iya, Betul juga. karena ada jawaban yang lain dan terlebih lagi itu kan kayak tadi tuh. Gak ada kepikiran bisnis, tiba-tiba ada alur yang begini. Iya, Tapi sampainya jalannya. itu kan Ada itu kan rangkaian perkara peristiwa Iya, yang peristiwa yang tidak menuju jalannya ke sana, akhirnya membawa. yang gitu, bukan iya. bukan kita inginkan di luar kuasa kita, tapi justru itu mengatakan kita kepada kebaikan. Iya. Kita rangkai. Tadi kita masuk dalam formulasi, akhirnya kita yang memformulasikan jalan ini gitu. Akhirnya pas sudah ya terlebih lagi ya karena kita mau memilih jalan tadi itu Iya. kan ada orang yang mungkin sudah datang coachingnya sama dia, betul. tapi sudah aja dia begitu kan. Itulah disebut dengan taufik. Taufik, betul. Besok dia masuk, saya libur. Ini disebut taufik. Yang kita tidak punya andil itu kalau datangkan. Iya. Nah punya andil kita di situ. Nah itu kan di luar kuasa kita toh. Ya jadi Kalau hidayah itu kan yang kita memang kita cari, kita pilih. Maka tadi saya tanya, kok begini kan memang karena dalam fase pencarian atau apa? Dia cerita lah lagi. Oh ternyata fasenya ada di fase yang tidak kepikiran. Dapat gitu. nah Taufik ini tapi biasa kita sadar dan sudah terjadi. Iyalah. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi tapi jangan coba berpasar sama Taufik. Ya kan? Iya. Karena itu kan Bisa di luar kuasanya cari-cari kita. di luar kuasanya kita, betul. Dan kita harus memaksimalkan usahanya kita. Iya. Apakah nanti bagaimana pertolongannya Allah itu kan sudah di luar kuasanya kita. Iya. Ataupun ternyata sudah datang, kok tidak memilih sudah. Berarti itu kembali lagi ke pilihanmu ya kan? Pilihan. Gitu. Jadi tapi kayaknya belum klimaks soal kita pembahasan egosentris ini. Nah, jadi sampai di mana kita ini harus selesai tentang egosentris ini? Sampai di mana kita makanya ini. Iya. Menurutku kita harus menggali Masih harus terus iya. menggali. Nah, shortcutnya ya kalau mau trial and error itu menurutku Panjang. akan bukan sekalian panjang, akan ada korban yang berjatuhan di Oh, depannya. bisa jadi. Apakah anak kita, istri kita, partner bisnis kita, teman kita, karena luka kita yang belum selesai. Maka shortcutnya ya satu-satu jalan menurutku datangi psikolog. Saya kayak Karena secara ilmiah mereka yang punya ilmu itu. Iya. Secara ilmiah seorang dai pun belum tentu punya itu. Dia hanya bisa memberikan arah. Contoh, dia hanya coba misalnya gini. Dai saja, dai template yang mana harusnya dai itu menurutku dia harus bisa menggali tujuan hidup orang itu apa. Menurutku harus bisa menggali tujuan hidup seorang hamba itu apa. Seorang dai menurutku gitu. Tapi kebanyakan tidak. Anggaplah dia hanya mengarahkannya. Kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Nah ini tadi yang kayak Riva tadi, ada yang kena, ada yang tidak kena. Ini kan tergantung deliverynya si dai tadi. Delivering ini soal delivering betul. Yang jadi soal apakah si dai tadi tahu cara mendeliver Iya. supaya orang ini tahu makna hidupnya? Belum
tentu. Tapi secara keilmuan, psikolog punya ilmu itu. Psikolog punya ilmu itu. Sampai saya konsultasikan sama Ustadz Rifai, Ustadz kita yang kemarin setiap kita kajian malam Senin itu, saya sempat sampaikan after kita ketemu itu, sebelum Ustadz, jadi begini, saya mau konsultasi sama sama psikolog, persoalan saya punya kepribadian. Tapi dia punya saran yang lebih mirip-mirip seperti yang kau bilang, kenapa tidak lari ke dai? Karena orang yang lebih pantas untuk memberikan saran-saran seperti itu sebenarnya seorang ustadz gitu. Saya bilang, tapi orientasi beda. Iya, gitu bukan soal masalah Iya. akhirat, masalah dunia. Iya, tapi ini persoalan kepribadian yang saya rasa mengganggu dunia. Betul. Iya. Gitu. Tapi saya paham juga maksudnya beliau itu apa. Karena gini, ada psikolog yang basicnya bukan basic agama. Tapi mampu mengobati. Iya, dia mampu mengobati, tapi basicnya bukan basic agama. Hmm. Nah, di sisi lain, ini punya basic agama, cuman kemampuan untuk menggali delivery dan lain sebagainya itu dia tidak punya itu. Maka kitanya menurutku ini datang ke dai yang punya basic agama, datang juga ke psikolog. Anggaplah ya kita tidak tahu apakah psikolognya punya basic agama atau tidak, tapi dia psikolog ya kita datang. Nah, dari nanti di sini kita bisa komparasikan tuh, kita bisa kombinasikan itu. Syukur-syukur kita dapat psikolog yang juga paham agama. Menurutku itu kombinasi yang paling pas karena dia bicara kejiwaan dengan basic agama. Nah, kembali ke pertanyaan terakhir tadi tuh yang soal, jadi bagaimana untuk remaja-remaja ini, apakah orang let it flow atau apa? Kalau menurutmu let it flow, kalau menurutmu bagaimana tadi? Jadi cari orangnya. Cari orang yang kompatibel untuk hal itu. Iya. Kalau saya ke itu juga sih kayaknya. Cuma saya maunya juga mengalir juga, bagaimana deh? Itu tadi saya bilang kalau itu, Karena lebih asik sebenarnya mengalir itu. Cuma jeleknya korban itu akan kalau sudah sadar kan gini. Pertama cari guru, kalau belum ada minimal dapat lingkungan yang bagus. Lingkungan yang bagus, karena tadi kan pelampiasan tadi, kalau dapat lingkungan yang bagus jadi bagus, dapat lingkungan tidak bagus jadi tidak bagus. Karena soal pelampiasan. Jadi kalau kita simpulkan begini, bagaimana kalau bahasanya kita begini? Kenali dirimu sendiri, usahakan cari circle yang bagus, dan kalau kau punya kalau kau sudah dapat, kalau ada orang-orang bagus di sekitarmu, ya kamu lari ke dorang begitu ya. Cari tahu dirimu itu sebenarnya seperti apa yang kurang. Pokoknya kenali dirimu sendiri lewat dirimu sendiri, ataupun orang lain yang kompatibel untuk hal itu gitu ya. Tapi kalau seandainya itu kita meminta para remaja untuk menyadari, saya rasa sulit ya. Sebenarnya Sulit sekali. cuma kalau untuk nonton kontennya kita, harusnya sadar kamu, sadar Begini, kita sebahas sebagai orang tua, saya sudah punya anak menjelang remaja ini tuh yang SMP kelas 1 SMP itu. Jadi permainan-permainannya itu yang bikin kemarin mamanya itu sampai menangis. Masalah-masalahnya mulai remaja lah. Ini on cam kan. Nah, jadi saya bawa mamanya bawa naik mobil, si anak saya tinggal, saya bilang apa yang dilakukan sekarang belum buruk dari yang saya lakukan. Masih wajar ini dilakukan. Oh, saya tahu ini. Iya. Nah, sebenarnya saya kasih sekolah di situ karena saya punya maksudnya saya sadar bahwa saya tidak punya keahlian, kemampuan yang bagus untuk mendidik anak. Saya punya kekurangan di situ, maksudnya kayak yang kalian parenting ini dan lain-lain. Saya punya kekurangan di situ, baik secara ilmu maupun waktu kurang. Makanya yang saya lakukan adalah memberikan dia lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi saya sadar melalui experience bahwa saya ini terbentuk dari lingkungan. Baik yang negatifnya maupun positifnya itu lewat lingkungan. Nah, karena kesadaran itu, experience itu yang bikin saya jadi mulai berpikir bahwa oke, kenapa tidak saya menyediakan lingkungan untuk dia? Kalau saya tidak bisa memberikan dia baik, saya berikan dia lingkungan yang baik. Nah, ini pesan untuk orang tua juga ini. Iya, saya kasihlah dia di sana, gitu, untuk sekolah di sana. Karena itu ada lingkungan yang saya sampaikan ke anak saya. Di setiap tempat kau tidak akan bisa menghindar bahwa selalu ada orang buruknya. Dimanapun kau berada selalu ada orang buruknya. Tapi di tempat yang saya sediakan kau ini adalah tempat yang terjaga, ketat. Ketat, bukan karena tidak ada, ketat. Jadi kau bisa diawasi dengan seintens itu. Di tempat lain ada, tapi tidak ketat. Jadi kau bisa kebablasan. Kalau diketat, dia dikawal kau akan tahu gitu. Nah, karena kasus itu saya kepikiran lagi yang lebih ketat gitu.
Berapa tuh sampai saya riset tadi sampai kemarin sore itu saya riset Apa? berapa biayanya 1 bulan 1 juta lebih itu. Apa itu? Pesantren Al Fahmi. Oh, pesan. Saya pengen kasih ke sana. Iya. Tapi sebenarnya memang pembahasan kita ini termasuk lebih ke kayak kita ini yang apalagi yang sudah jadi orang tua atau mempersiapkan diri jadi orang tua. Ini memang lingkungan ini salah satu hal yang Bukan salah paling satu kalau bagi saya hal inti utama inti dulu. juga ya. Yang lain baru salah satu. Oh iya, Ini- berarti ini yang iya ini betul juga hal sih, saya utama setuju ya. juga sih. Hal utama karena 5 orang di sekitarmu itu akan menentukan Benar, siapa kau. Iya. Iya kan? Syukur-syukur 5 ini baik. Iya. Nah, makanya Itu sebagai tadi orang itu. tua Makanya harus pilih lingkungan kan. kita menyediakan di Lingkungan, lingkungan Ya. bagi saya. Jadi untuk orang tua Untuk orang sediakan tua, lingkungan terbaik untuk anaknya. Untuk kamu yang jadi seorang remaja atau anak-anak, cari lingkungan terbaik. Saya punya cerita Iya, menarik. iya. Di salah satu daerah di Palu sini, Hmm. anaknya bangga. Hmm. Ini lagi tawuran, bawa gear, diputar-putar. Iya. Menjelang remaja ini anak. Hmm. Setiap bangga. orang tua itu selalu melihat pertumbuhan anaknya itu bangga. Hmm. Orang tuanya dengan bangganya cerita ke mantan bosku. Hmm. Ya, Karena bos yang cerita ini. bangga anak dokter Gargil. Tawuran. Kau bawa gue punya gear yang satu. Dia yang menyarankan. Dia hanya ingin maksudnya begini. Dia mau kasih tunjuk bahwa anakku sudah mulai tumbuh dewasa. Iya. Itu. Coba bayangkan Nah. Hei. orang tuanya menyediakan lingkungan yang seperti itu. Kalau kita mau bicara soal Gila orang sekali tua yang pembahasannya kita ini. Iya, orang tua menyediakan lingkungan. Kita bicara tentang teorik tuh. Nyambung sekali dari pembahasan pekan kemarinnya. Cuma tidak nyambung ke pembahasan pertama saja soal pesta babi. Iya. Ini nyambung semua ini pembahasan pekan 2, pekan 3, pekan 4. Ini pekan berapa? Pekan 5 ya? 4 ya, pekan 4-nya. Pekan 4 soal apa namanya? Ini egosentris. Pekan kemarin soal self improvement. Sebelumnya Yang kedua soal parenting. Parenting. Ini 3 pekan ini gila. Nyambung sekali nih. Iya. Kalau dinonton bersama, kayaknya harus dinonton bersama nih supaya clear ini. Nah, makanya tadi kan kalau bicara soal remaja, saya masuknya di situ. Iya. Saran terbaik saya sebagai kita tidak boleh bagus, itu adalah hal yang luar biasa sekali kalau ada orang remaja mau menyadari dirinya. Iya. Tapi karena itu bagi saya Kayak masih sulit. jarum dalam jerami. Iya. Why not kita coba Kita sebagai orang tua yang menyediakan lingkungan itu. Betul. Ada 2 contoh tadi pengalaman di daerah kita sendiri di Palu. Ada satu motivator terkenal itu namanya Theo Derek. Iya. Dengan segala keterbatasan orang tuanya, dia pengen bayar semua itu. Oh iya Untuk betul menjadikan ya seorang Theo dia Derek cari. seperti sekarang ini. Iya dia cari. Dia cari lingkungan bikin dulu yang lingkungannya. dikejar. Gila iya sih. Sebelum saya lihat kedua fakta tadi ini baik di sini Iya, maupun ya, saya sudah kepikiran itu Nyambung. karena melihat masa lalu gitu. Iya. Itu sih bagi saya. Oke, jadi saya rasa ngeri sih, sudah mantap sekali sih pembahasan yang kita malam ini. Ini sudah 1 jam lebih juga ya, jadi 1 jam lebih. jadi sebenarnya 1 jam saja hanya kita ini. Karena yang 1 jam kemarin belum upload juga, jadi kebayang editnya nanti. Oke, yang penting kita, saya rasa saya puas sekali sih, clear sekali sih soal egosentris ini. Jadi cari lingkungan yang tepat, Hmm. cari guru yang tepat, supaya tidak semakin banyak korban yang merujuk Tuhan. Dan untuk orang tua, Untuk ya lupa usahakan yang terbaik memang. Ya, sebagai orang tua ya kita mengusahakan lingkungan yang tepat, mengajar yang tepat. Jadi kalau kita orang yang masih berpikir cari nakal, masih mau dibilang sudah kasihan. Cari apa manfaatnya, Tapi apa sebetulnya nilai? di zaman sekarang ini sudah mulai berkurang yang kayak begitu. Iya kah? Sudah mulai berkurang. Dibanding Karena zamannya kita dulu. di zamannya kita dulu baik. Karena Oh soal nakal, ada- kenakalan Iya. nakalnya sekarang beda, begitu. Iya sih. Meskipun betul. kurang, Iya. iya. Nakal yang kurang ini nakal yang dulu. Dia ada nakal yang baru lagi, begitu. Iya juga sih. Kalau anak-anak dulu mana itu upload coffee shop setiap malam di Instagram ya kan? Tidak ada itu, tidak ada. Makanya Nongkrong. orang cari kesibukan di nongkrong di pinggir jalan. Iya, bawa gitar, minum apa. Oh, sekarang beda. Sudah lebar lagi nanti. Iya, ya, oke. Jadi, Tadi oke mungkin cukup ya. cari lingkungan yang Soal tepat, cari guru yang tepat. ya, cari lingkungan yang tepat, cari guru yang tepat. Jadi, oke, cukup sekian dulu pembahasan kita malam ini. Semoga pekan depan kita ada pembahasan menarik Insya Allah. lagi. Kalau teman-teman ada ide, mungkin bisa sampaikan juga di kolom komentar ya, apa bagus dibahas, atau mungkin nanti kita cari sendiri apa yang relate tentang sebenarnya
kontennya kita ini tentang pembahasan apa yang kita alami, apa Iya. yang kita alami, apa yang kita Iya, mau boleh juga pelajari. Kalau misalnya kita Tapi mencari kalau informasi tapi dari kalau luar, teman-teman ada juga yang mau ini kayaknya Bagus, menarik, iya menarik dibahas atau ini cocok kamu bahas, ya sudah itu lagi nanti kita angkat ya. Oke, mungkin dari cukup sekian kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanahu bihamdi subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di majibul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.